Seri 10 Pedang Kayu Harum. Si Kumbang Merah, cerita, Ho Ping Hu, audiobook, novel silat, bab 35. Matahari telah naik tinggi, dan dari atap yang terbuka sinarnya menimpa gambar Patkwa, segi 8, yang berada tepat di tengah meja sembahyang. Ketika itulah tiga pendeta lama menggugah Han Xiong yang sedang tertidur nyenyak. Pemuda itu terbangun dan segera teringat akan keadaannya. Ia cepat-cepat membiarkan dirinya seolah-olah hanyut lagi dalam gelombang kekuatan sihir, akan tetapi secara diam-diam dia menggunakan tangan kiri untuk menekan kalung kemala ke dadanya sehingga dia tidak begitu tenggelam ke dalam gelombang pengaruh sihir tiga orang kakek itu. Pada saat dia dituntun dan kemudian disuruh duduk bersila di atas kasur bundar di depan meja sembahyang, dia melihat semua perlengkapan upacara sembahyang itu. Lo Suhu, apa yang akan Samwi, kalian bertiga, lakukan terhadap saya? Tanya Han Xiong sambil menekan suaranya sehingga terdengar wajar saja. Padahal ketika itu dia merasa gelisah dan menduga-duga di mana adanya Hai Hai. Dia mengharapkan Hai Hai berada di dekat situ bila mana dirinya terancam sampai bahaya. Pertanyaan itu diajukan agar dia tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap dirinya. Tiga orang pendeta itu saling pandang sejenak, agaknya terkejut dan heran ketika melihat bahwa pemuda itu masih mampu mengajukan pertanyaan, hal yang membuktikan bahwa pemuda itu tak sepenuhnya berada di bawah pengaruh sihir mereka. Akan tetapi mereka tidak merasa khawatir. Kini pemuda itu telah berada di dalam cengkeraman mereka, telah berada di sarang mereka. Andai kata tidak terpengaruh sihir pun, tidak mungkin dia akan mampu meloloskan diri lagi. Begini, Sintong, kata Gunga Lama, dia sengaja menyebut Sintong kepada pemuda itu. Sejak engkau dilahirkan, engkau sudah ditakdirkan menjadi Dalai Lama. Oleh karena itu kami akan mengadakan upacara sembahyang besar untuk mengangkat engkau menjadi Dalai Lama yang baru. Tapi, bukankah masih ada Dalai Lama? Dia sudah tidak patut menjadi Dalai Lama. Dia sudah tersesat dan menyeleweng. Engkaulah yang seharusnya diangkat menjadi Dalai Lama yang baru. Kemudian kita akan menggulingkan Dalai Lama yang tua itu. Engkaulah yang berhak menjadi Dalai Lama dan menguasai seluruh Tibet, kata Gunga Lama. Biarpun tidak memperlihatkan sesuatu pada mukanya, akan tetapi diam-diam Han Xiong terkejut dan kini mengertilah dia, atau dia sudah dapat menduga apa yang dilakukan tiga orang ini. Ternyata dia bukan dihadapkan kepada Dalai Lama, melainkan oleh tiga orang ini hendak diangkat menjadi Dalai Lama yang baru, sebagai Dalai Lama tandingan dengan maksud hendak merebut kedudukan Dalai Lama. Dia akan dijadikan Dalai Lama boneka, dan tentu selanjutnya semua kekuasaan berada di tangan tiga orang ini. Tidak, Lo Suhu, aku tidak mau menjadi Dalai Lama. Tiba-tiba saja Han Xiong berseru dan terpaksa dia tidak dapat lagi bersandiwara. Biarpun tadinya dia sudah hampir hanyut di dalam gelombang tenaga sihir mereka, tetapi berkat pengerahan tenaga batinnya dibantu khasiat kalung kemala dia dapat meronta dan melepaskan diri dari cengkeraman sihir. Kini dia pun meloncat berdiri. Dia merasa terlalu mengerikan kalau membayangkan bahwa dia dipaksa menjadi Dalai Lama untuk maksud pemberontakan. Tiga orang pendeta itu terkejut setengah mati. Mereka tak menyangka bahwa pemuda itu dapat melepaskan diri dari belenggu sihir mereka. Tahulah mereka bahwa mereka terlalu memandang rendah kepada pemuda ini sehingga mereka berbuat lengah dan kurang kuat menguasainya. Pek Han Xiong, engkau tak boleh menolak lagi. Gunga Lama membentak dan dia sudah memegang tongkatnya yang memakai kelenengan hitam. Jang Hao Lama juga telah meloloskan sabuknya yang mengerikan, yaitu sabuk hidup yang berupa seekor ular putih. Sementara Pathua Lama juga sudah mengeluarkan sepasang cakar harimau yang merupakan senjata ampuhnya. Mereka segera membentuk segitiga yang mengepung Han Xiong. Han Xiong maklum bahwa dirinya berada dalam bahaya. Selain tiga orang kakek yang dia tahu sangat lihai ini, juga puluhan orang pendeta yang melihat betapa dia sudah terlepas dari pengaruh sihir, kini sudah mengepung ruangan itu dengan senjata di tangan. Lo Suhu sekalian, harap tidak memaksaku, kata Han Xiong untuk mencuri waktu sambil menunggu kemunculan Hai Hai. Silakan saja kalau Cui Suhu hendak memberontak terhadap Dalai Lama, akan tetapi jangan membawa-bawa aku. Aku tidak memiliki urusan apapun dengan para pendeta lama di Tibet dan sejak kecil pun aku tidak suka dijadikan Dalai Lama. Orang muda, percuma saja engkau menolak. Lihat, engkau sudah kami kepung sehingga tidak mungkin engkau akan mampu meloloskan diri dalam keadaan hidup, bentak Gunga Lama sambil memberi isyarat kepada dua orang sutenya. Mereka mencoba untuk menggertak serta menakut-nakuti pemuda itu.
Mereka tidak tahu bahwa Han Xiong adalah seorang pemuda gemblengan yang tentu saja tidak akan gentar menghadapi ancaman. Kematian bukanlah merupakan suatu hal yang terlalu menakutkan bagi seorang pemuda berjiwa pendekar seperti dia. Mati dalam kebenaran bahkan dapat membanggakan hati. Sebaliknya hidup dalam keadaan sesat merupakan hal yang sangat dipantang. Bagaimanapun juga, kalian tidak akan dapat memaksaku untuk menjadi Dalai Lama dan membantu pemberontakan kalian, kata pula Han Xiong. 3 orang pendeta lama itu ternyata sudah menyimpan senjata masing-masing dan kini, sesuai dengan isyarat yang dilakukan Gunga Lama, mereka bertiga sudah menubruk dari 3 jurusan untuk menangkap Han Xiong. Akan tetapi pemuda ini sudah siap siaga. Dia cepat mengelak dan membalas dengan ayunan kedua lengannya dalam ilmu Pe Hong Sin Chiang, tangan sakti pelangi putih, yang menangkis ketiga jurusan. Wutut! Wutut! Sepasang lengan itu mengeluarkan angin pukulan yang sangat kuat sehingga 3 orang penyerang itu terdorong ke belakang. Mereka makin terkejut, kemudian tiba-tiba mereka mengeluarkan teriakan parau yang rendah sekali. Dan teriakan itu pelan-pelan meningkat menjadi tinggi. Mereka menggerak-gerakkan kedua tangan ke arah Han Xiong. Pemuda ini merasa betapa seluruh tubuhnya menggigil. Selagi dia mengerahkan tenaga batinnya, terdengar pula suara gemuruh dan kiranya para pendeta lama yang mengepung ruangan itu juga sudah mengeluarkan suara teriakan seperti itu. Tidak begitu kuat, tetapi karena keluar dari perut puluhan orang, tentu saja menjadi kuat bukan kepalang sehingga membuat tubuh Han Xiong menjadi semakin menggigil. Hai. Han Xiong masih ingat untuk memanggil kawannya itu. Akan tetapi 3 orang pendeta lama itu sudah menubruk dan dia tidak mampu menghindarkan diri lagi ketika tubuhnya ditotok sehingga dia pun roboh tak berdaya. Pengaruh sihir menguasainya lagi dan pikirannya menjadi gelap. Han Xiong tidak sadar. Dia tidak tahu betapa kini seluruh pakaiannya mulai dilucuti dan sebagai penggantinya, dia dibungkus dengan pakaian pendeta Dalai Lama yang hanya merupakan kain sutera yang dilibat-libatkan pada tubuhnya. Dia juga tidak melihat betapa sembahyangan sudah diatur di atas meja. Lilin-lilin besar dinyalakan dan dupa dibakar. Ketika Han Xiong tersadar, dia mendapatkan dirinya sudah duduk bersila di depan meja sembahyang. Seperti tadi sebelum dia memberontak. Walaupun kepalanya agak pening, namun dia sadar sepenuhnya. Dia melirik ke arah kalung di lehernya. Batu kemala itu masih ada. Agaknya para pendeta tidak mencurigai batu kemala itu sehingga tidak dirampas dan dibiarkan tergantung pada lehernya. Dan berkat kekuatan batu kemala itulah, maka kini Han Xiong masih dapat sadar kembali dari pengaruh sihir. Akan tetapi, ketika dia hendak menggerakkan tubuh, ternyata kaki tangannya tidak dapat dia gerakan. Dia dalam keadaan tertotok. Ini justru lebih hebat daripada pengaruh sihir. Pengaruh sihir masih dapat dilawan kekuatan batinnya dibantu khasiat batu kemala, akan tetapi totokan itu membuat dia benar-benar tak berdaya, tak mampu berkutik lagi. Dia juga melihat betapa pakaiannya sudah berganti pakaian pendeta lama. Jantungnya berdebar tegang, apalagi ketika dia melihat 3 orang pendeta lama itu sedang berlutut di dekatnya, menghadap ke meja sembahyang dan berdoa. Doa yang terdengar aneh dan tidak dimengertinya. Kemudian, setelah 3 orang itu selesai sembahyang, Gunga Lama memegang sebatang pisau yang mengkilap saking tajamnya. Nampak pula olehnya Jiang Hao Lama memegang sebuah bokor emas berisi air kembang dan mulailah Jiang Hao Lama membasahi rambut kepalanya, sedangkan Pat Hua Lama memegangi kepalanya. Tahulah dia akan digunduli, dia akan dipaksa menjadi pendeta. Menjadi Dalai Lama. Akan tetapi apa daya, dia tak mampu bergerak, bahkan ketika dia hendak mengeluarkan suara untuk membantah, suaranya pun tidak dapat keluar. Lehernya sudah tertotok pula, membuat dia tidak mampu bersuara. Kini Gunga Lama menggunakan tangan kirinya menjambar rambut kepalanya, mulutnya mengeluarkan doa pendek dan tangan kanan yang memegang pisau tajam itu sudah siap untuk mencukur rambutnya. Beberapa detik lagi dia akan menjadi pemuda gundul. Gunga Lama menggerakkan tangan kanan yang memegang pisau dan tahan, Gunga Lama, engkau tidak boleh melakukan hal itu. Bentakan suara wanita yang nyaring ini membuat ketiga orang pendeta itu terkejut bukan main. Mereka mengangkat muka dan semakin kaget melihat munculnya seorang wanita tua yang masih cantik, bersama seorang pemuda dan seorang gadis manis yang bukan lain adalah Hai Hai dan Mayang. Mereka mengenal pula Kim Mo Sian Kou karena dulu mereka sering melihat wanita sakti ini menjadi tamu dan sahabat Dalai Lama. Kim Mo Sian Kou, engkau tidak boleh mencampuri urusan kami, bentak Gunga Lama dengan marah tanpa melepaskan rambut kepala Han Xiong yang sudah dijambat tangan kirinya.
Tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring sekali sehingga mengejutkan semua orang yang berada di sana. Suara nyaring itu keluar dari mulut Hai Hai. Melihat betapa rambut kepala sahabatnya terancam musnah, Hai Hai langsung mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya sambil dia mengeluarkan suara melengking itu untuk menjadi daya tarik pertama. Lantas disusul teriakannya sambil menudingkan telunjuknya ke arah meja sembahyang. Dengan wajah nampak kaget disertai mata terbelalak, dia berseru. Lihat, meja sembahyang itu terbakar. Ada kebakaran, kebakaran, awas! Dia sendiri melompat ke depan. Semua orang terkejut. 3 orang pendeta lama itu menengok dan mereka pun terkejut melihat betapa meja sembahyang yang besar itu sudah berkobar dimakan api. Juga para pendeta lama lainnya melihat kebakaran itu. Bahkan Mayang sendiri juga melihat meja itu terbakar. Saking kaget dan gugupnya, Gunga Lama segera melepaskan rambut kepala Han Xiong yang sedang dijambatnya, juga Patua Lama melepaskan kepala pemuda itu yang sejak tadi dipegangnya. Mereka bertiga cepat melompat berdiri menghampiri meja sembahyang dengan maksud untuk memadamkan api yang telah berkobar besar sehingga mengancam menimbulkan kebakaran besar di ruangan itu. Akan tetapi setelah mereka bertiga tiba di dekat meja sembahyang mereka melihat bahwa tidak ada kebakaran apapun di sana. Mereka terkejut dan menyadari bahwa mereka telah dipermainkan orang. Namun ketika mereka membalikkan tubuh, mereka sudah terlambat. Hai Hai sudah mempergunakan kesempatan itu untuk meloncat ke dekat Han Xiong dan membebaskan totokan pada tubuh sahabatnya itu. Kini Han Xiong telah terbebas dan dia pun bersama Hai Hai meloncat ke dekat Kim Mo Xiankou. 3 orang pendeta itu marah bukan main. Gunga Lama menudingkan tongkatnya kepada wanita itu sambil membentak. Kim Mo Xiankou, sungguh bagus perbuatanmu ini. Kami selamanya tidak pernah mencampuri urusanmu, akan tetapi hari ini engkau datang untuk menghina kami. Kim Mo Xiankou menjawab dengan sikap tenang akan tetapi sinar matanya mencorong. Gunga Lama, kenapa engkau tidak bercermin lebih dahulu sebelum mencela orang lain? Pinni hendak bertanya padamu, apa yang telah kalian lakukan terhadap muridku Mayang ini? Ketika kalian memberontak terhadap Dalai Lama, Pinni tidak ambil peduli karena itu bukan urusanku. Akan tetapi kalian berniat keji terhadap Mayang. Bahkan kalian hendak memaksa pemuda ini menjadi Dalai Lama agar bisa kalian peralat dalam pemberontakan kalian. Tentu saja Pinni tidak mau tinggal diam saja. Kalian datang mengantar nyawa. Gunga Lama berteriak marah, kemudian mengangkat tongkatnya dan memberi aba-aba kepada para anak buahnya. Serbu dan bunuh mereka semua. Tangkap Sintong. Akan tetapi, Han Xiong yang sudah menerima pedang pusaka Gin Hua Kiam dari tangan Hai Hai, di samping Hai Hai yang juga telah memegang pedang pusaka Hong Chu Kiam, kini sudah siap menyambut serangan mereka. Kim Mo Xiankou juga sudah siap dengan sebatang pedang pada tangannya. Sebatang pedang pusaka yang disebut Kim Lian Kiam, pedang teratai emas, karena pada gagangnya yang terbuat dari emas itu terukir bunga teratai. Juga Mayang sudah siap dengan senjatanya yang khas, yaitu sebatang cambuk. Dengan tongkat saktinya yang memakai kelenengan, Gunga Lama yang merupakan tokoh pertama segera menyerang Kim Mo Xiankou. Terdengar suara kelenengan yang nyaring ketika tongkatnya itu menyambar. Akan tetapi sinar pedang di tangan Kim Mo Xiankou langsung menyambut dengan tangkisan. Bahkan sinar pedang membalas cepat sehingga amat mengejutkan Gunga Lama. Keduanya segera bertanding dengan seru, dan segera bermunculan banyak pendeta lama membantu sehingga Kim Mo Xiankou dikeroyok. Dengan sabuk ular putihnya Jiang Hao Lama menerjang ke arah Hai Hai. Hai Hai pura-pura ketakutan. Hai, kenapa senjatamu ular? Menjijikan sekali, katanya sambil mengelak, akan tetapi sambil membalik pedangnya menyambar dan nampak sinar emas meluncur ke arah ular putih itu. Jiang Hao Lama terkejut sekali dan cepat menarik kembali ularnya sehingga ular itu luput dari sambaran sinar pedang. Hai Hai tertawa dan menyerang kembali. Namun lawannya cukup tangguh dan serangan balasan dengan ular berbisa itu amat berbahaya. Maka biarpun dia tertawa-tawa, Hai Hai bergerak dengan sangat hati-hati. Seperti halnya Kim Mo Xiankou, dia juga segera dikeroyok oleh hampir 10 orang pendeta yang membantu Jiang Hao Lama. Han Xiong cepat menyambut Patua Lama yang menggunakan senjata sepasang cakar harimau. Pedang Gin Hua Kiam di tangannya berubah menjadi gulungan sinar perak dan dia pun langsung dikeroyok oleh banyak pendeta. Seperti juga Hai Hai, dia mengamuk dengan pedangnya yang mengeluarkan suara berdesing-desing. Hanya dalam beberapa gebrakan saja Patua Lama sudah terdesak.
namun segera bermunculan 8 orang pendeta lama yang mengeroyok Han Xiong seperti yang terjadi pada Kim Mo Xiankou dan Hai Hai. Melihat betapa gurunya, Hai Hai dan Han Xiong telah terlibat perkelahian dan dikeroyok, Mayang menjadi khawatir akan tetapi juga marah sekali. Kalian ini pendeta-pendeta sungguh tidak tahu malu dan curang sekali. Beraninya hanya main keroyokan. Sesudah membentak dan memaki-maki, gadis lincah ini lalu mengamuk pula di antara para pendeta yang membantu 3 orang tokoh besar itu. Biarpun ruangan itu luas, tetapi dengan adanya perkelahian keroyokan ini, mereka mulai berpisah. Mayang sendiri tergeser keluar dari ruangan itu dan dikeroyok oleh 6 orang pendeta lama yang berusaha keras untuk menangkapnya. Agaknya para pendeta pengikut para pendeta lama pemberontak itu memang bukanlah pendeta-pendeta sejati, melainkan orang-orang yang pada dasarnya berbatin rendah, dan yang mempergunakan jubah dan kedudukan pendeta sebagai kedok saja untuk menutupi gejolak nafsu mereka yang masih menguasai diri. Perkelahian berjalan semakin seru. Kim Mo Xiankou, Hai Hai, Han Xiong dan Mayang harus menghadapi pengeroyokan kurang lebih 60 orang yang rata-rata memiliki kepandaian silat yang cukup tinggi sehingga tidak mengherankan kalau mereka itu mulai terdesak. Sudah ada beberapa orang pengeroyok yang roboh, tetapi sisanya masih terlalu banyak bagi mereka, dan mereka mulai merasa lelah sesudah berkelahi selama hampir 1 jam. Kini tidak ada kesempatan lagi untuk melarikan diri. Mereka berempat dikeroyok secara terpisah, adapun pihak pengeroyok terlalu banyak sehingga jangankan untuk melarikan diri. Bahkan untuk bersatu dengan kawan-kawan saja mereka tidak sempat sama sekali. Datangnya serangan seperti hujan dan setiap serangan lawan cukup berbahaya. Terutama sekali Mayang. Biarpun dia lihai dan lincah, namun di antara mereka berempat, boleh dikata dialah yang paling lemah. Masih untung baginya bahwa para pengeroyoknya jelas ingin menangkapnya hidup-hidup dan tidak ingin melukainya. Hal ini membuat gadis ini masih mampu bertahan sampai sekian lamanya biarpun dia sudah hampir kehabisan tenaga dan napas. Gadis ini pun maklum mengapa para lawan itu tidak mau melukainya dan mengapa pula mereka hendak menangkapnya hidup-hidup. Hal ini membuat dia menjadi semakin marah sehingga dia pun mengamuk dan mengambil keputusan untuk berkelahi sampai mati daripada harus menyerah. Yang terutama membuat dia muak dan hampir tidak tahan, hampir muntah atau pingsan adalah bau keringat para pengeroyoknya. Mereka mengenakan jubah, karenanya tubuh mereka mengeluarkan banyak keringat. Ditambah lagi, agaknya mereka jarang mandi dan jarang berganti pakaian sehingga bau tubuh mereka benar-benar memuakkan. Dia sudah terbiasa mencium bau ternak, domba atau sapi, akan tetapi tak pernah ada yang baunya sebusuk gerombolan orang yang mengeroyoknya itu. Dengan kemarahan yang meluap dan kenekatan yang luar biasa, Mayang sudah berhasil merobohkan 2 orang pengeroyok, namun tetap saja dia masih dikeroyok oleh 10 orang. Mungkin dia hanya dapat mengimbangi saja kalau menghadapi pengeroyokan 5 atau 4 orang di antara mereka, namun kini dia dikeroyok 10. Napasnya telah memburu dan keringatnya membasahi seluruh tubuh. Cambuknya masih meledak-ledak, akan tetapi ledakannya tidak senyaring tadi, tanda bahwa tenaganya telah banyak berkurang. Kim Mo Xiankou adalah seorang wanita sakti. Kepandaiannya sangat tinggi dan seperti juga Hai Hai dan Han Xiong. Andai kata tidak dikeroyok oleh demikian banyaknya lawan, tentu Gunga Lama tidak akan sanggup menandinginya. Seperti 2 orang pemuda sakti itu, dia dikeroyok oleh 12 orang dan meskipun dia sudah merobohkan 3 orang pengeroyoknya, tetap saja masih ada 9 orang pengeroyok yang mengepung ketat. Tongkat sakti Gunga Lama sendiri sudah sangat berbahaya, apalagi para pembantunya juga merupakan pendeta-pendeta yang dulunya menjadi jagoan-jagoan dari Dalai Lama. Demikian pula dengan Han Xiong dan Hai Hai. Mereka berdua mengamuk secara hebat, akan tetapi mereka harus mengakui kebenaran berita yang pernah mereka dengar bahwa Tibet merupakan kedung atau gudangnya orang-orang yang berilmu tinggi. Baru sekarang mereka merasakan buktinya. Zhang Hao Lama dan Pat Hua Lama pasti tidak akan mampu menandingi mereka. Akan tetapi dengan pengeroyokan seperti itu, mereka berdua merasa lelah dan juga terdesak. Pada saat yang amat berbahaya bagi 4 orang penyerbu itu, terutama bagi Mayang karena gadis ini mulai terhuyung-huyung dan nyaris tertangkap, tiba-tiba terdengar bunyi lonceng yang disusul dengan suara doa yang dilakukan banyak orang secara berbareng. Makin lama, semakin nyaring bunyi doa yang dilakukan banyak orang secara berbareng. Makin lama, semakin nyaring bunyi doa yang memanjang itu. Mendengar ini wajah Gunga Lama dan teman-temannya menjadi pucat. Begitu mendengar suara itu, Pat Hua Lama yang tadinya mengeroyok Han Xiong segera menyusup lenyap di antara anak buahnya dan dia cepat berloncatan menghampiri Mayang.
Ketika itu Mayang masih dikeroyok dan sudah terhuyung-huyung. Tiba-tiba saja Pathua Lama meloncat di dekatnya dan menyambar tubuh Mayang. Melihat ini, Kim Mosianko mengeluarkan suara teriakan melengking. Tubuhnya sudah mencelat meninggalkan Gunga Lama dan kawan-kawannya yang kelihatan bingung. Dan dengan pedang di tangan dia sudah menghadang di depan Pathua Lama. Pathua Lama, lepaskan murid Pini, bentaknya. Kim Mosianko, biarkan aku pergi. Muridmu ini hanya kujadikan sandera supaya aku dapat meloloskan diri. Kalau engkau menghalangiku, terpaksa kubunuh dulu muridmu ini. Berkata demikian, Pathua Lama yang memanggul tubuh Mayang segera mendekatkan cakar harimaunya ke kepala Mayang kemudian dia pun melompat pergi. Kim Mosianko tertegun, tidak berani bergerak karena dia tahu bahwa kalau dia nekat menyerang, sebelum dia dapat merobohkan Pathua Lama, tentu muridnya akan dibunuh lebih dulu oleh pendeta sesat itu. Sementara itu Gunga Lama bersama kawan-kawannya sudah menyerangnya lagi walaupun mereka berada dalam keadaan ketakutan. Suara itu makin bergemuruh dan tiba-tiba muncullah Dalai Lama bersama para pendeta lama yang jumlahnya kurang lebih 100 orang. Dengan sikap anggun dan agung Dalai Lama meloncat ke atas meja dan berdiri sambil memegang tongkatnya. Melihat ini, para pendeta pemberontak menjadi panik. Akan tetapi pada saat itu para pengikut Dalai Lama sudah menyerbu sehingga kacaulah keadaan para pemberontak. Melihat munculnya Dalai Lama bersama para pengikutnya, Gunga Lama menjadi putus harapan dan nekat. Dia menggereng dan biarpun kini para pembantunya terpaksa harus menghadapi para pendeta dari Lasha. Dengan marah dan nekat dia lantas menggunakan tongkatnya menyerang Kim Mosianko. Wanita ini cepat menyambut dengan tangkisan pedangnya. Terang! Pedang itu meleset dan terus meluncur ke arah perut Gunga Lama. Pendeta itu memutar tongkat sehingga gagang tongkat menangkis pedang. Tetapi pada saat itu pula tangan kiri Kim Mosianko menyambar ke arah kepalanya dengan tamparan yang amat dahsyat. Gunga Lama terkejut. Sesudah kini tidak dibantu oleh kawan-kawannya, dan wanita sakti itu menyerangnya dengan sungguh-sungguh, dia pun segera terdesak. Karena tidak dapat menangkis tamparan itu, dia terpaksa mengelak dengan loncatan mundur. Namun Kim Mosianko sudah meloncat dan mengejar dengan sambaran pedang bertubi-tubi. Gunga Lama mencoba untuk menangkis, akan tetapi mendadak tubuhnya mengejang dan dia roboh sambil mendekap dada dengan tangan. Tongkatnya terlempar. Ternyata dengan kecepatan kilat, pedang di tangan Kim Mosianko tadi sudah berhasil menembus dada dan jantungnya sehingga robohlah Gunga Lama dan tewas seketika. Hampir berbareng dengan robohnya Gunga Lama, Zhang Hao Lama juga roboh oleh pedang Han Xiong. Zhang Hao Lama juga ditinggalkan kawan-kawannya yang terpaksa menghadapi pengeroyokan para pendeta pengikut Dalai Lama yang jumlahnya lebih banyak. Kini Hai Hai mendesak sehingga Zhang Hao Lama hanya dapat mengelak ke sana-sini karena leher ular putihnya juga sudah putus akibat terbabat pedang Hong Chu Kiam. Hai Hai memang suka mempermainkan orang. Apabila dia mau, tentu dia dapat segera merobohkan lawan ini dengan pedangnya. Akan tetapi ia sengaja menyerang ke sana-sini sehingga membuat kakek yang tinggi kurus itu berloncatan dan mengelak seperti seekor monyet menari-nari. Melihat ini, Han Xiong yang sudah ditinggalkan lawannya merasa dongkol. Sahabatnya itu tadi datang hampir terlambat sehingga nyaris saja dia menjadi seorang pendeta gundul. Dia pun menerjang dan cepat menggerakkan Ginhua Kiam di tangannya. Zhang Hao Lama mengeluarkan jeri tertahan lalu terjungkal roboh. Lehernya hampir putus karena sambaran Ginhua Kiam. Hai Hai, kenapa engkau masih juga main-main? Aku hendak menyusul gadis itu. Mayang, kemana dia? Apa yang terjadi? Hai Hai terkejut. Pendeta sialan yang tadi melawanku telah menangkapnya dan membawanya pergi. Aku hendak mengejarnya. Sesudah berkata demikian, Han Xiong lantas melompat dan lari ke arah dilarikannya Mayang oleh Pathua Lama tadi. Akan tetapi tiba-tiba terdengar seruan lembut namun kuat bukan main dari arah kiri. Hei, orang muda, berhenti kau. Han Xiong terkejut bukan main ketika tiba-tiba saja kedua kakinya tidak mampu bergerak, seperti tertahan oleh sesuatu. Dia segera menengok dan melihat seorang pendeta lama tua berdiri di atas meja, berdiri tegak menonton perkelahian itu dan pendeta itu memegang sebatang tongkat. Melihat pendeta ini, Han Xiong menduga bahwa tentu ini adalah seorang di antara kawan-kawan Gunga Lama, maka dia pun cepat meloncat dengan pedang di tangan, menyerang pendeta tua yang berdiri di atas meja itu. Akan tetapi dengan sikap tenang pendeta tua itu menggerakkan tongkatnya menangkis. Terang! Akibatnya tubuh Han Xiong terlempar ke belakang oleh tenaga tangkisan yang amat kuat itu. Han Xiong terkejut bukan main.
Pendeta ini sungguh sakti. Dia melompat maju untuk menyerang kembali. Akan tetapi kini pendeta itu mengebutkan lengannya yang terbungkus jubah yang berupa kain dibalutkan di tubuh itu. Angin keras menyambar dan kembali Han Xiong terlempar. Omitohut, engkau adalah orang muda yang kuat dan tangkas, namun sungguh sayang mau dijadikan Dalai Lama palsu. Engkau tidak boleh diampuni lagi, kata pendeta lama tua itu lantas dia pun meloncat turun dari atas meja, tongkatnya melintang di depan dada, siap untuk menerjang Han Xiong yang juga sudah bersiap siaga menjaga diri, tidak berani sembarangan menyerang lagi karena maklum akan kehebatan lawan. Lo Suhu, tahan dahulu. Tiba-tiba terdengar bentakan halus dan Kim Mo Xiankou telah meloncat ke tengah-tengah di antara mereka. Lo Suhu, harap jangan menyerang pemuda ini. Pendeta lama tua itu adalah wakil Dalai Lama yang mewakili Dalai Lama sendiri bila ada urusan keluar sehingga dia lebih dikenal di tempat umum daripada Dalai Lama sendiri. Bahkan banyak yang menyebut bahwa dialah Dalai Lama, padahal hanya wakilnya. Omitohut, kiranya Kim Mo Xiankou. Kenapa engkau mencegah Pinceng menghukum orang muda yang jahat ini, Xiankou? Dan mengapa pula engkau melindungi orang yang hendak memberontak kepada Pinceng? Xiancai, Lo Suhu salah mengerti. Sejak kapan Pinni mencampuri urusan Lo Suhu? Akan tetapi kalau Pinni membiarkan Lo Suhu membunuhnya, maka Lo Suhu jatuh ke dalam dosa yang besar sedangkan Pinni juga bersalah membiarkan terjadinya pembunuhan atas diri orang yang tidak berdosa. Pemuda ini tidak pernah bersekutu dengan para pemberontak, Lo Suhu. Bahkan hampir saja dia menjadi korban, dipaksa menjadi Dalai Lama yang baru untuk dijadikan alasan oleh para pemberontak itu untuk merampas kedudukan. Sejak dia terlahir, para pendeta lama mengejar-ngejar dia, dan sekarang hampir saja dia dijadikan alat untuk merampas kedudukan Lo Suhu. Dia adalah Pek Han Xiong yang dahulu dijuluki Sintong. Omitohut, begitukah? Orang muda Syekh Pek. Kalau begitu maafkan Pinceng, kata wakil Dalai Lama yang oleh banyak orang sudah dianggap sebagai Dalai Lama sendiri karena dia memiliki kekuasaan dan wewenang sepenuhnya dalam mewakili Dalai Lama. Kiranya engkau adalah anak dari Namko yang dahulu dicalonkan menjadi pengganti Dalai Lama akan tetapi selalu menolak? Han Xiong memberi hormat. Sejak dahulu sampai sekarang, baik keluarga maupun saya sendiri tidak mempunyai minat untuk dijadikan Dalai Lama, Lo Qianpui. Karena itu tadinya saya ingin menghadap Dalai Lama untuk mohon agar saya tidak dikejar-kejar lagi. Pendeta tua itu tersenyum. Kami tak pernah memaksa orang menjadi Dalai Lama orang muda. Biarpun semenjak dalam kandungan engkau memiliki tanda-tanda bahwa engkau adalah penitisan Dalai Lama. Namun kalau engkau menolak maka kami menganggap hal itu sebagai garis nasibmu yang sudah ditentukan dan kami tidak berani melawan takdir. Sudah ada petunjuk untuk memilih calon lain. Sementara itu pertempuran sudah berakhir. Sisa para pemberontak sudah menyerah dan ditawan. Sekarang barulah Kim Mo Xiankou bingung mencari Mayang yang tadi ditawan oleh Pat Hua Lama. Di mana muridku Mayang? Kemana dia dibawa pergi? Tadi saya melihat dia dilarikan seorang pendeta lama dan sekarang sedang dikejar oleh Hai Hai, kata Han Xiong. Kalau begitu aku harus mengejar dan mencarinya. Seru Kim Mo Xiankou sambil melompat. Akan tetapi dia masih menoleh kepada pemuda itu. Kemana dia dilarikan? Ke arah sana, Lo Qianpui. Kim Mo Xiankou berlari cepat menuju ke arah yang ditunjuk Han Xiong. Pemuda itu pun cepat mengejar karena dia ingin membantu kalau-kalau Hai Hai menghadapi bahaya di sana. Lepaskan aku, lepaskan, tolong, diam kau. Pat Hua Lama cepat menotok leher gadis itu sehingga Mayang tidak mampu berteriak lagi. Tadi dia disambar oleh Pat Hua Lama yang menotoknya dan memanggulnya kemudian melarikannya. Karena merasa sangat lelah dan ngeri, Mayang pun jatuh pingsan di dalam panggulan pendeta sesat itu. Ketika dia siuman, biarpun tak mampu bergerak, dia segera menjerit-jerit sampai dia terdiam oleh totokan pada lehernya. Pendeta itu menuju ke lereng bukit yang berbatu-batu di mana terdapat banyak goa dan memasuki salah satu di antara goa-goa di Bukit Kapur itu. Dia menarik sebuah kaitan besi yang tersembunyi di antara tonjolan batu-batu lalu terdengar suara keras. Dinding sebelah dalam dari gua itu bergerak dan nampaklah sebuah lubang yang cukup dimasuki seorang manusia. Dia menyelinap masuk membawa tubuh Mayang dan mendorong kembali kaitan besi dan batu itu pun bergerak lagi menutupi lubang. Dari luar takkan ada orang dapat menduga bahwa di gua itu ada pintu rahasia. Kiranya di balik batu itu ada ruangan goa yang cukup luas dan di sana terdapat perabot sederhana seperti tempat tidur dan meja kursi.
Bahkan terdapat pula bahan-bahan makanan. Gua ini merupakan tempat persembunyian rahasia yang sudah dipersiapkan olehnya kalau-kalau gerakan mereka gagal sehingga mereka harus melarikan diri dan menyembunyikan diri. Pat Hua lama membaringkan tubuh Mayang di atas dipan bambu. Lalu dia duduk di tepi pembaringan dan tertawa. Hahaha, di sini engkau boleh menjerit sesukamu. Dinding ini tidak tembus suara dan tidak akan ada orang yang mampu mendengarmu. Hahaha. Untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, Pat Hua lama membebaskan totokan pada leher gadis itu sehingga Mayang dapat mengeluarkan suara kembali. Akan tetapi Mayang bukanlah seorang gadis yang bodoh. Biarpun dia merasa takut dan ngeri, akan tetapi dia tahu bahwa pendeta itu tidak berbohong sehingga selain percuma saja kalau dia menjerit, juga hal ini hanya akan menambah kegembiraan pendeta yang sadis ini. Mayang memutar otaknya. Meskipun usianya baru 18 tahun, akan tetapi dia bukan seorang gadis yang terkekang. Dia bebas menggiring dan mengirimkan ternak dari satu daerah ke lain daerah sehingga dia banyak mendengar, banyak pula melihat. Dan dia pun bukan seorang gadis yang buta huruf. Kim Mo Sian Kou telah mengajarnya membaca dan menulis sehingga dia sudah banyak pula membaca kitab. Dia tahu tentang kejahatan orang seperti pendeta sesat ini, dan dengan hati ngeri dia pun maklum bahaya apa yang mengancam dirinya. Namun tidak mungkin Subonya mendiamkannya saja. Subonya pasti akan mencarinya. Juga hai-hai, tidak mungkin hai-hai diam saja. Dia harus pandai mengulur waktu dan karena dia tidak mampu bergerak, satu-satunya cara hanya melalui percakapan. Lo Suhu, engkau adalah seorang pendeta lama yang hidup suci dan bersih. Tapi kenapa engkau menawanku dan apa yang akan kau lakukan kepada seorang gadis seperti aku? Bersambung ke bab 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.